Sabda TV. Padahal kata beliau, sehebat apapun rencana kita, pergerakan kita, pengaturan kita, dan berbagai macam kegiatan kita ya lakukan, itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan kecuali kata beliau apabila amal kita, perbuatan kita didasarkan kepada ilmu yang sesuai dengan syariat. Itu memang benar akal Islam. Karena sebatas kita semangat sebagaimana kita lihat di zaman sekarang ya. Ya orang-orang yang notabene dikatakanlah orang-orang harokah ya. Mereka bikin pergerakan, turun ke jalan, entah itu demo, atau bikin kegiatan-kegiatan lain yang tentunya saya yakin tujuan mereka bagus sebetulnya. Tujuan mereka ingin memperjuangkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya membuat cara-cara yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Demo. Mana ada di zaman perkara tersebut ada di zaman salafus saleh? Tidak ada. Demo itu kan asalnya dari barat, Pak, bukan dari Islam sama sekali. Yang kemudian oleh kaum muslimin ya dicontoh itu, dan sama sekali akal Islam demo sama sekali tidak memberikan efek manfaat apa-apa sama sekali. Bahkan apa yang terjadi, banyak di antara mereka menganggap bahwa sebatas kita duduk di majelis ta'lim itu katanya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dulu pernah muncul sebuah buku itu berjudul Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang Terzolimi. Penulisnya di situ mengatakan apa? Kata dia, apakah problematika umat ini akan selesai hanya dengan mengkaji kitab ya Aqidah Thahawiyah, Fathul Majid dan yang lainnya. Jadi menurut dia, sebatas kita duduk di majelis ta'lim itu tidak akan menyelesaikan permasalahan katanya. Yang menyelesaikan permasalahan bagaimana, Pak? Ya bikin pergerakan, turun ke jalan-jalan dan yang lainnya. Ternyata kita lihat secara realita, orang-orang yang melakukan pergerakan turun ke jalan pun tidak memberikan solusi apa-apa. Bahkan itu sama sekali tidak menyelesaikan problematika umat. Malah menimbulkan penyakit baru. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan ya ilmu syar'i. Sebaliknya, jika kita penuhi majelis ta'lim, ya kita ajak manusia kepada majelis ta'lim ilmu. Manfaatnya banyak sekali, Pak. Dengan majelis ta'lim kita tahu ini halal, ini haram. Dengan majelis ta'lim kita tahu ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Dengan majelis ta'lim kita bisa paham bagaimana tata cara ibadah yang benar. Adanya majelis ta'lim kita mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Kita wajib yakin bahwa semua problematika umat sebetulnya sudah ada penyelesaiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu sudah menyebutkan obat semua problematika umat, Pak. Ada. Nah sekarang, Pak, kita tidak mau mencari sumber obat. Gak mau mempelajari Al-Quran. Gak mempelajari hadis. Lebih senang menyelesaikan problematika hanya dengan semangat saja. Apa kira-kira akan selesai? Tidak. Perumpamaannya, Pak, orang yang ingin berobat, ingin mengobati penyakit, ya, ingin mengobati penyakit. Tapi dikasih obat yang salah, kira-kira sembuh nggak, Pak? Ya enggak. Orang sakitnya COVID misalnya, dikasihnya obat demam berdarah, kira-kira sembuh nggak? Ya enggak. Sakitnya misalnya TBC, dikasihnya obat mencret, kira-kira sembuh nggak, Pak? Penyakitnya nggak sembuh, yang ada adalah muncul penyakit yang lain. Sama halnya dengan orang yang ingin menyelesaikan problematika umat ini hanya sebatas dengan semangat, tapi tidak mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya akhi, kita lihat dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu dakwah ilmiah, dakwah yang memfokuskan kepada ilmu, ilmu, ilmu.